hidup ini ya Tuhan boleh menjadi berkat karena sudah diberkati terlebih dahulu oleh Tuhan. Kami boleh ya Tuhan memuliakan Engkau. Sekarang ya Tuhan, curahkanlah salah satu berkat-Mu, yaitu firman. Sapalah kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Walaupun mungkin ini bukan sesuatu yang baru, setidak-tidaknya biarlah kami boleh didorong kembali, diingatkan kembali apa yang menjadi tanggung jawab kami. Terima kasih Bapak, sekarang jadilah guru buat kami. Berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, walaupun sudah lewat ya tahun baru Imleknya, tetapi saya mau tetap menyampaikan selamat tahun baru Imlek. Kristen agamaku, tetapi Imlek itu adalah tradisi leluhur ya, dan ini adalah sesuatu yang baik. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan kembali memasuki tahun baru Imlek, itu pertanda bahwa ada satu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita isi kepercayaan itu hanya untuk kesukaannya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, membangun keluarga yang kokoh. Saya ubah sedikit dari tema yang diberikan oleh gereja, tapi dengan nats yang sama. Dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari sebelum membaca firman Tuhan, kita bersama-sama betul-betul merendahkan diri dan meminta Tuhan boleh menjadi guru buat kita. Saya akan membacakan dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Satu kali saya ke Bali, terus mampir di rumah seorang sahabat yang dekat. Sahabat saya itu membangun rumah. Persis di belakang rumah yang ada, dia beli itu rumah, terus kemudian dibongkar, dia bangun. Saya diajak ke situ. Pada waktu saya diajak melihat, saya terkesima. Kenapa? Kok tiang-tiangnya begitu tinggi, emangnya mau membangun rumah lantai berapa ini? Setahu saya di Bali kan gak boleh mendirikan rumah lebih dari 15 meter. Gak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa, kan begitu ya? Lalu saya memberanikan diri tanya sama teman saya itu. Maaf mau tanya, ini kok pilarnya besar-besar amat? Terus teman saya itu jawab, biar tahan gempa Pak Nyoman. Nah di Bali ini sering diguncang gempa, jadi biar tahan gempa begitu ya. Teman saya yang membangun rumah, ingin rumah yang dibangunnya itu kuat, kokoh. Kalau ada goncangan gempa, tidak roboh.
tidak renggang, tapi benar-benar tetap berdiri tegak kuat. Saya membayangkan ya, arsitek keluarga itu adalah Tuhan. Kenapa begitu? Karena di dalam Alkitab, Tuhanlah yang menciptakan laki-laki, Tuhan yang menciptakan perempuan, Tuhan yang jadi pendetanya di Taman Eden itu, Tuhan yang menumpangkan tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi perintah beranak cucu. Dengan kata lain, Tuhan itu adalah arsitek keluarga. Harapan dari Tuhan sebagai arsitek keluarga terhadap kita, anak-anaknya yang dipanggil berkeluarga apa? Kalau susah membayangkan, ayo sekarang kita aja sebagai orang tua yang sudah punya anak. Terus kemudian anak kita itu udah menikah. Apa yang kita harapkan dari anak kita yang sudah menikah? Pasti kita menginginkanlah anak yang bahagia, yang bertumbuh, yang harmonis, yang kalau ada gangguan apa saja bisa tetap beriman kepada Tuhan, bisa tetap berdiri tegak kokoh gitu kan. Apa itu keluarga yang kokoh? Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang tetap utuh. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang lengkap. Lengkap dalam artian benar-benar bisa tegak berdiri. Sekalipun ada begitu banyak hal-hal yang menerpa dan menimpa. Meskipun ya kita yang sudah menikah dulu ikut katekisasi pranikah di gereja, ditumpangi tangan oleh pendeta, didoakan, terus oleh orang-orang yang hadir diberi juga restu selain angpau, begitu ya. Tapi apakah perjalanan kehidupan pernikahan kita bebas dari terpaan, dari cobaan? Enggak kan? Ada yang diterpa urusan ekonomi, suaminya bangkrut. Tapi walaupun begitu tetapi tidak membuat istrinya itu hilang, bisa tetap setia. Ada juga keluarga yang mengalami sakit, bahkan tiang penopang keluarganya sakit. Atau ada anggota keluarganya yang sakit. Sakitnya itu bukan sebentar tapi berkepanjangan. Tapi tidak membuat keluarga itu berbalik dari Tuhan. Masih tetap bisa semakin kokoh. Ada keluarga setelah menikah, gak punya anak, nikah 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 12 tahun, gak punya anak. Tapi masih tetap bisa kokoh sayang satu dengan yang lainnya. Bahkan ada keluarga yang pasangannya tidak setia. Dia punya modal untuk juga melawan, tapi tidak melakukannya. Dia tetap setia. Nah, keluarga yang seperti itu adalah keluarga yang utuh. Apapun yang terjadi tapi tetap bisa berakar di dalam Tuhan. Karena berakar di dalam Tuhan terus dia bertumbuh. Karena bertumbuh kuat. Angin apapun bukan membuat dia itu dihempaskan. Tetapi semakin membuat dia itu kuat. Keluarga yang kokoh. Saya percaya kita semua yang ada di dalam ruangan ini ingin memiliki keluarga yang kokoh. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kokoh? Nah, tadi di dalam ayat yang saya sudah bacakan buat kita, itu ada satu gambaran. Ada orang yang setelah mendengar firman Tuhan dikatakan, terus kemudian ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Lalu orang yang melakukan itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Sedangkan orang yang mendengar tetapi tidak melakukan itu seperti orang membangun rumah di atas pasir. Nah, sekarang kalau begitu ayo sekarang kita kembali. Bagaimana caranya membangun keluarga? Rumah yang dimaksud bukan rumah tinggal ya, tetapi rumah tangga. Rumah tangga itu keluarga. Nah, bagaimana caranya bisa membangun keluarga yang kokoh? Ya harus membangun di atas batu karang, jangan pasir.
Tapi batu karang, batu yang dimaksud di dalam perumpamaan ini atau di dalam gambaran ini siapa? Kalau kita perhatikan ya di dalam Alkitab secara keseluruhan, kalau ngomong batu penjuru, batu karang, batu begitu ya, itu selalu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Kalau begitu sekarang, kalau kita ingin punya keluarga yang kokoh, maka tidak ada pilihan kecuali kita membangun di atas Kristus. Sampai di sini kita merasa udah tahu Pak Nyoman gak asing. Jadi kalau mau membangun keluarga itu ya harus membangun keluarga di atas Kristus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya saya bisa membangun keluarga di atas Kristus? Nah ini dia. Yang tadi Yesus katakan apa? Bukan hanya mendengar, tetapi melakukan apa yang didengar. Bukan hanya mendengar apa yang Yesus katakan, tapi melakukan apa yang Yesus sudah perdengarkan. Itu. Perkataan Yesus yang mana? Kan itu sekarang pertanyaan kita. Yang pertama, perkataan Yesus dalam konteks yang dekat itu adalah khotbah di bukit. Jangan lupa Matius pasal 7 yang saya bacakan tadi itu ada di penghujung. Tapi kan khotbah di bukit itu bukan hanya pasal 7, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Memang pada waktu itu bukan suami istri yang mendengarkan. Murid-murid itu bukan hanya sebatas 12 orang itu, tetapi ada juga orang-orang yang lainnya. Nah, Tuhan Yesus berkhotbah di pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah setelah itu terus kemudian diakhiri dengan apa? Barang siapa yang mendengarkan dan melakukannya, ya dilukiskan seperti orang yang bijak yang membangun rumah di atas batu itu. Kalau begitu jemaat, maka perkataan Yesus yang pertama konteks dekat itu adalah seluruh yang ada di dalam kitab Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, sekarang saya hanya mau memberikan beberapa contoh aja. Yang pertama saya ambilkan dari Matius 7 ayat 1. Bunyinya begini. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa yang dimaksud dengan jangan menghakimi? Apakah boleh jadi hakim? Oh kalau nggak boleh jadi hakim, jangan-jangan ada yang jadi hakim di ruangan ini nanti pulang-pulang bisa memarahi saya, begitu ya. Jangan menghakimi yang dimaksud di sini bukannya dilarang menjadi hakim di pengadilan itu. Tapi jangan menghakimi yang dimaksud di sini adalah jangan mencari-cari kesalahan. Itu yang dimaksud dengan jangan menghakimi. Kalau sebuah keluarga ya, papa, mama, suami istri ya, orang tua, anak, tiap hari aja itu yang dicari kesalahannya. Udah pasti keluarga itu gak nyaman kok. Gak pengen ketemu, gak pengen deket, pengennya menjauh aja. Coba kalau istri itu ya, suami pulang tetap ada salahnya, nanti tidur ada salahnya, besok mau berangkat ada salahnya, mau berangkat kerja ya. Suami yang seperti itu gak pengen pulang loh. Sebaliknya juga kalau istri terus saja dipersalah-salahkan, gak nyaman gitu, tertekan. Anak kalau terus dipersalahkan begitu ya juga anak itu gak betah. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan, jangan menghakimi, jangan mencari-cari kesalahan. Bukan berarti kita keluarga gak bisa salah. Udah pasti bisa salah kok. Kenapa? Karena kita bukan manusia yang sempurna. Kita manusia yang berdosa, sama-sama berdosa, bisa salah. Tapi jangan mencari-cari kesalahan. Kalau sudah salah, ya belajar seperti Kristus. Pikirkan jalan keluarnya gimana, kan begitu. Nah kalau misalnya kita bisa loh di tengah keluarga, tidak mencari-cari kesalahan. Anggaplah anggota keluarga kita salah juga, bukan kita setuju dengan kesalahannya, tapi kita bisa. Oh ini kesalahan bukan kesalahan besar, enggak perlu marah-marah. Enggak perlu dicari-cari kesalahannya. Kita akan nyaman hidup itu. Dan yang seperti itu kan jadi kuat, jadi kokoh.
Contoh lain misalnya, di dalam Matius 5 ayat 38 ayat 39. Matius 5 ayat 38 39 ya. Kamu mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ditafsir secara hurufiah ya, ditampar pipi kanan ya, beri pipi kiri. Rela nggak kita? Ada nggak di antara kita, kalau kita ditampar pipi kanan, kata Alkitab kurang satu, nih satu lagi. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Alkitab? Bukan. Ditampar pipi kanan. Gimana caranya orang menampar pipi kanan? Kalau saya berseberangan sama orang ya, nah ini kepalanya orang. Dengan asumsi saya tidak kidal ya, pakai tangan kanan. Gimana caranya saya memukul pipi kanan orang yang di seberang saya? Kalau orang pesilat bisa aja gini dia mukulnya, set gitu ya. Tapi kan bukan pesilat ini ya, di sana enggak ada pesilat waktu itu, bukan dicungkok ini ya. Kalau dipukul pipi kanan bagaimana? Yang paling gampang pakai ini kan? Pak, gitu kan? Pipi kanan ini yang kena, pakai punggung tangan. Menurut budaya pada waktu itu, kalau orang dipukul itu pipi kanan itu pakai ini, itu artinya orang itu diperlakukan, dihina amat sangat. Terus berilah pipi kiri, bukan nyodorin satu lagi, tapi maksudnya jangan melawan. Bayangin ya, kalau di tengah keluarga ada anggota keluarga ya, yang menghina, yang berbuat jahat begitu rupa. Tapi terus kemudian ada anggota keluarga yang tidak melawan, tidak membalas. Sekali lagi bukan berarti setuju dengan kesalahan itu, tapi tidak melawan, tidak membalas. Itu keluarga itu akan kokoh. Tapi coba kalau misalnya yang satu melawan, mula-mula perang mulut, terus akhirnya perang tangan begitu ya. Terus setelah itu terus ke pengadilan. Kalau keluarga itu ya tidak mencari-cari kesalahan. Ada yang salah, ada yang berbuat jahat, rasanya itu jahat sekali gitu ya. Tapi tidak melakukan pembalasan, tidak melawan. Contoh lain misalnya, Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Apa itu berzina? Kalau menurut hukum di Indonesia berzina itu misalnya seorang laki-laki yang sudah berkeluarga terus melakukan hubungan suami istri kepada lawan jenis, bukan kepada pasangan hidupnya. Itu kan disebut berzina. Tapi ternyata di Alkitab enggak itu. Barang siapa yang memandang perempuan, ini kayaknya enggak adil ya. Kok laki-laki ini ayat ini gitu ya. Tapi memang dalam hal ini memang laki-laki yang lebih lemah dalam hal ini. Karena apa? Kelemahan laki-laki ada di mata begitu ya. Barang siapa yang memandang perempuan dan menginginkannya. Kata menginginkannya itu timbul satu nafsu. Bahkan di dalam terjemahan Alkitab yang lama ya. Maaf saya harus mengatakan itu bergerak syahwatnya. Enggak melakukan hubungan badannya, enggak menyatu kok. Itu sudah disebut berzina. Hari ini tidak sedikit laki-laki yang berzina. Bukan dalam bentuk melakukan hubungan suami istri, hubungan badan gitu. Tapi terjerat pornografi. Pada waktu udah terjerat pornografi menonton, itu ada satu hasrat seksual yang begitu besar. Lalu memperlakukan istri bukan sebagai pasangan yang sepadan. Memperlakukan dia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Lalu terus memaksa istrinya harus melakukan seperti yang dilihat itu. Begitu lu, begitu lu, begitu lu.
mengeksploitasi, merendahkan, menghina. Nah, akhirnya apa? Kan juga gak nyaman sekali kalau orang diperlakukan kayak begitu. Coba kalau kita dijadikan alat, kita senang gak? Bayangkan kalau firman ini, jangan berzina. Tidak ada di antara kita yang jatuh di dalam dosa perzinahan. Gak usah ngomong badannya disatukan. Kita sampai gak terjerat pornografi kok. Oh kalau melihat, iya bisa jadi tanpa sengaja terus lihat satu kali. Tapi kita tidak akan terus memandangnya. Kita bisa mengalihkannya sehingga itu tidak menjerat kita. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa juga menghargai akhirnya pasangan kita sebagai sesama. Betapa kuatnya itu pernikahan. Sekarang saya menemukannya, tidak sedikit orang yang betul-betul bermasalah hanya karena urusan yang ini, tidak kudus di hadapan Tuhan. Oke, sekarang kita, itu baru beberapa contoh loh. Bayangkan kalau seluruhnya ya kita bisa melakukan yang Yesus katakan di pasal 5 sampai pasal 7 ini. Tapi mari kita kembali, apa yang dimaksud oleh Yesus pada waktu Yesus mengatakan barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya atau melakukan apa yang aku katakan, apa yang dimaksud oleh Yesus? Pada waktu itu betul, Injil Matius pasal 5 sampai 7. Tetapi perkataan Yesus hari ini adalah seluruh pernyataan kebenaran. Seluruh kebenaran yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab ini. Firman Tuhan itu tulisan yang sudah diwahyukan ada di dalam Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Nah, bayangkan kalau kita bisa menjadi pelaku firman yang ada tertulis ini, saya rasa kita akan jadi keluarga yang kokoh. Kalau tadi saya kasih contoh-contoh diambil dari Matius pasal 5 sampai ayat yang 7, itu pun beberapa saja. Sekarang saya mau memberikan contoh. Bagaimana memiliki keluarga yang kokoh dari seluruh kebenaran Alkitab ini. Hanya beberapa contoh saja. Yang pertama, saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa dan seterusnya. Oke, dari ayat itu aja saya menemukan beberapa kebenaran. Yang pertama, Tuhan ciptakan seorang laki-laki, Tuhan ciptakan seorang perempuan, terus kemudian Tuhan satukan. Tuhan berkati, lalu baru perintah beranak cucu. Yang pertama, pernikahan Kristen itu monogami, bukan poligami, apalagi poliandri. Monogami itu satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Bukan satu laki-laki, dua perempuan. Satu laki-laki, dua perempuan. Itu bermasalah loh. Abraham, satu Abraham, dua perempuan, Sarah sama Hagar. Betul dia orang beriman, tapi lihat dampaknya sampai hari ini. Keturunan Hagar sama keturunan Sarah. Gimana tuh sampai hari ini? Satu laki, satu perempuan. Monogami ya, yang pertama kita belajar. Terus yang kedua yang kita pelajari itu apa? Kudus. Tadi dibilang Tuhan memberkati. Terus kemudian setelah itu terus baru ada perintah beranak cucu. Perhatikan di sini, pemberkatan nikah mendahului daripada hamil beranak cucu, begitu kan? Tapi coba kalau ini dibalik. Hamil duluan, terus baru minta diberkati. Emang sih hamba Tuhan
udah nggak punya pilihan ya udah mendoakanlah, tetap diberkatilah. Karena pemberkatan nikah bukan alat untuk menghukum. Hamba Tuhannya tetap mendoakan, tetap memberkati. Tapi orang yang sudah seperti itu kalau tidak diselesaikan perjalanan kesalahan itu seumur hidup akan menjalani satu kehidupan yang terus ragu, nggak percaya sama pasangan hidupnya. Kalau dulu sebelum nikah aja dia berani begitu sama saya, jangan-jangan sekarang dia juga berani kepada mantannya, apalagi dia sedang pergi itu ke kota tempat mantannya. Padahal enggak, tapi terus dihantui oleh perasaan seperti itu. Tuh bayangkan, kalau kita ngerti konsepnya ini dari Tuhan itu yang tadi monogami, bukan poligami apalagi poliandri ya. Terus kemudian dari firman yang sama itu kita mengerti bahwa Allah itu memanggil kita untuk menjalani kehidupan pernikahan yang kudus. Tidak ada pihak lain lagi. Sekarang kita keluar ya. Misalnya di Matius 19 ayat 6. Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan itu langsung dari mulut Tuhan Yesus. Apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau misalnya kita bisa menjalankan seperti itu, maka perkawinan itu kokoh. Sesulit apapun, tapi bisa tetap setia, tidak bercerai. Maka ini betul-betul akan menjadi satu ruang kesempatan untuk bisa menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Coba perhatikan ya. Kalau misalnya yang satu berselingkuh, terus kemudian yang benar mengatakan begini, kata Alkitab juga, itu satu-satunya kekecualian untuk bercerai karena zina. Tapi bisa gak kita berbalik? Oke, dia berbuat salah. Coba saya lihat, apa ada adil saya gak di dalamnya? Setelah misalnya kita menemukan, ada, kita juga bertobat. Kalau misalnya gak ada, bisa gak kita gak menggunakan hak itu untuk menceraikan? Kalau sampai kita bisa berpikir seperti itu, oke, apapun yang terjadi pada dia, saya tidak akan membalas. Saya juga tidak akan melakukan hal yang sama. Saya akan tetap bertahan setia. Demi apa? Bukan hanya demi anak-anak, tapi demi nama Tuhan tidak dipermalukan. Banyak kan ayat yang memberitahukan. Paulus pun ngomong barang seorang istri menceraikan suaminya itu, terus kemudian kalau menikah lagi kan itu berzina. Paulus pun tidak setuju. Musa, ada yang bilang Musa setuju, buktinya surat cerai. Tunggu dulu, sebenarnya tuh Musa itu nggak bermaksud juga untuk setuju. Saking begitu banyaknya yang ngomong sama Musa, ya sudahlah, kalau kamu mau bercerai, bercerailah, tapi kasih surat. Tahu untuk dapetin surat itu harus dapat persetujuan? Gak gampang itu. Kalau di dalam perjanjian lama itu, kalau ada 70 anggota mahkamah agama, setuju gak itu semuanya? Gak gampang. Jadi intinya itu apa? Tidak bercerai. Nah kalau kita bisa membayangkan gitu, Tuhan itu mau apa? Monogami, kudus, setia seperti Tuhan setia. Tuh kalau kita bisa menjalankan seperti itu, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan, mengikuti apa yang Tuhan katakan, konteks dekat maupun konteks jauh. Saya percaya selalu ada harapan. Yang terakhir, mengapa kita kok perlu memiliki keluarga yang kokoh? Tadi dibilang kalau misalnya rumah yang dibangun di atas batu, kokoh. Walaupun ada hujan turun, walaupun ada banjir datang, walaupun ada angin keras yang
bertiup, tapi rumah itu tetap kokoh. Kalau kokoh, kan Tuhan yang dimuliakan. Saya kasih gambaran yang sederhana. Waktu tsunami ya, itu banyak rumah-rumah yang hancur. Tapi di antara sekian banyak rumah yang hancur, ada juga rumah yang walaupun itu ya daun pintunya atau apa itu ini, tapi rumahnya itu bisa tetap tegak berdiri. Sehingga ada orang yang bilang begini, hebat ini, arsiteknya nih hebat ya. Terus kan pada waktu itu orang juga mulai bangun-bangun lagi toh setelah hancur kan. Orang tuh cari siapa nih arsiteknya. Kenapa? Karena rumahnya itu kokoh kuat. Jadi mau seperti itu. Bisa dibayangkan kalau kita di hadapan Tuhan bisa seperti itu. Kalau kita punya keluarga yang kokoh, akhirnya orang akan melihat ada Tuhan di balik daripada kehidupan keluarga yang kokoh itu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita ngaku orang Kristen, tapi kehidupan keluarga kita itu tidak kokoh, tidak sedikit pun Tuhan dimuliakan. Saya akhiri dengan 2 kesaksian. Yang satu, kita tahu ada tokoh cukup terkenal. Terus kemudian oleh sesuatu sebab ditahan. Entah bagaimana, terus kemudian dia katakan kalau istrinya itu berselingkuh. Dengan dasar itu dia menceraikan. Setelah konsul dengan hamba Tuhan besar, kemudian juga melihat, ada peraturan di katekismus apa begitu ya, nomor berapa begitu ya, ini boleh menceraikan. Ya intinya diceraikan. Pertanyaan saya, itu tokoh terkenal di Indonesia. Setelah terus kemudian bercerai dan dia kawin lagi sama orang lain, pertanyaan saya, gak usah lah ngomong Tuhan, kita sendiri masih respect gak sama dia? Kita kehilangan respect loh. Tuhan sedikit pun tidak dipermuliakan, tapi dipermalukan loh. Tuhan dipermalukan dengan peristiwa itu. Akan lain kalau misalnya begini ya, oke, aku di penjara, anggaplah istriku benar, dia tidak setia. Tapi kalau firman tadi diterapkan, jangan melawan, aku nggak akan melawan. Itu pun kalau benar loh istrinya nggak setia kan. Apalagi kalau nggak terbukti. Oke, anggaplah benar dia seperti itu. Tapi dia tetap istriku yang pernah aku nikahi. Dan aku berjanji di hadapan Tuhan, pernikahan itu tidak pernah dibongkar. Aku akan tetap sayang kepada dia. Dengan kekuatan Tuhan aku menerimanya. Coba, itu baru dimuliakan betul. Ada satu penerimaan yang salah diterima. Tuhan dimuliakan. Tapi begitu bercerai, kita aja gak respect. Tuhan juga gak seneng loh. Belum lagi anak-anaknya. Kebayang anak-anak itu, papa mama bercerai. Oke lah, dianggapnya sah itu. Tapi anak-anak bagaimana? Anak-anak pergi ke sekolah, tahu itu papahnya orang terkenal. Gimana tuh perasaan anak pergi ke sekolah? Sedih banget, malu banget. Terus kira-kira bagaimana masa depan daripada anak ini di luar daripada kemurahan Tuhan? Besar kemungkinan kemudian hari kalau punya masalah juga, apa kalau setelah menikah ada masalah, ya cerai aja. Kenapa? Karena melihat contohnya seperti itu. Tapi akan berbeda kan kalau ada penerimaan, ada maaf, ada pengampunan. Itu sekali lagi kalau terbukti salah. Kalau nggak salah juga sendiri barangkali, ya saya bisa maklum lah dan lain sebagainya. Kenapa harus kokoh? Kalau bisa setia, yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya, komitmennya itu. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah perjanjian yang kekal, yang tidak boleh dibatalkan oleh siapapun. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan. Sekalipun
jemaat yang dikasihinya tidak setia. Yang kedua, ada sepasang suami istri. Baik, istrinya guru sekolah minggu di sebuah gereja. Suaminya itu menjadi penatua jemaat juga di sebuah gereja. Dua orang ini menikah. Tidak berapa lama terus hamil, terus punya anak. Pada waktu istrinya melahirkan, ada permasalahan. Anaknya tertolong, diselamatkan. Ibunya juga terselamatkan nyawanya. Tapi sejak saat itu ibunya tidak bangun-bangun sampai sekarang. Sudah 14 tahun. Anak itu sekarang udah umur 14 tahun. Ibu itu masih tetap membujur di tempat tidur, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngomong, hanya bisa matanya gini-gini aja. Bisa dimaklumi Kak, kalau misalnya suaminya itu misalnya, ya menikah lagi. Bisa. Tapi suaminya itu loh, gak pernah berpikir untuk seperti itu. Kenapa? Karena dia mau kembali kepada firman. One way ticket, saya nikah, diberkati satu kali, itu janji saya. Sekalipun istri sakit, sebagai seorang suami saya disuruh mengasihi kok. Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi ya, gak ada bedanya sama orang juga. Tahu apa yang dilakukan oleh suaminya? Setiap pagi sebelum berangkat kerja, yang aku bacain firman ya, dibacain. Setelah itu didoakan, setelah itu dicium keningnya. Aku kerja dulu ya, berangkat kerja. Setelah pulang kerja, cepat-cepat mandi. Setelah itu masuk lagi ke kamar. Yang gimana keadaanmu hari ini? Istrinya gak bisa ngomong, gak bisa ngejawab kok. Tapi dia terus ngomong. Aku tadi di kantor gini. Terus doa. Istrinya sembuh? Enggak, sampai sekarang. Kalau hari Minggu seperti begini, kalau enggak hujan ya, istrinya itu dipersiapkan, dinaikkan ke kursi roda, kemudian didorong. Kalau mendorong kursi roda di Singapura gampang ya, jalannya itu licin. Maksudnya bagus, rata. Itu mendorong dari perumahannya dia pergi sebuah gereja yang terdekat. Gak gampang. Tapi itu dilakukan agar istrinya bisa 1 minggu 1 kali keluar rumah. Dia bisa pergi ke gereja sambil jemuran. Setelah pulang dari gereja, suaminya bilang, "Yang sorry ya, aku tinggal sekarang sebentar ya. Aku mau ke gereja, aku mau pelayanan." Pergi dia ke gerejanya. Ini bukan gereja asal dia, tapi terdekat dengan rumah. Terus dia pergi ke gereja asalnya dia, terus kemudian dia pelayanan. Laki-laki ini sebenarnya jadi manajer. Banyak karyawannya yang lain itu bawahannya tahu kalau dia punya istri itu. Tapi ngelihat cara hidup seperti ini, orang yang bukan Kristen, bawahan yang bukan Kristen pun bisa mengatakan, Bapak itu baik, Bapak itu baik. Saya kalau punya suami pengen punya suami seperti itu. Itu loh Tuhan dimuliakan. Nah jemaat yang disayang oleh Tuhan, mari kita membangun keluarga yang kokoh. Gimana caranya? Jadilah pelaku firman Tuhan. Segitu banyaknya firman, ya kita lakukan sedikit demi sedikit. Belajar dalam konteks keluarga, kita coba terapkan. Pada waktu kita dimampukan oleh roh Tuhan yang kuat itu, bisa membangun keluarga yang kuat sekalipun kita diterpa oleh berbagai macam permasalahan. Orang lain yang akan melihat ada Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Dan Tuhan dimuliakan. Setuju? Mari kita tundukkan kepala. Bapa,
kami mau